Alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Jumat yang cerah, kita semua bisa berkumpul dalam rangka untuk mengkaji, sama-sama mengkaji kajian-kajian yang mudah-mudahan bisa bermanfaat, kita bisa mengamalkannya kelak nantinya. Dan alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat, bisa diberikan kemampuan untuk hadir walaupun secara online. Rekan-rekan semuanya dari Rizplaka Jaya yang kami muliakan, bahwa senang sekali pada pagi hari ini saya bisa bertemu kembali dan akan menyampaikan satu tema, yang mana tema yang kemarin sudah direquestkan, yaitu tema tentang semangat kerja. Berbicara tentang semangat kerja ataupun semangat apapun, ya, antusiasme kita melakukan segala apapun ya dengan semangat, dengan antusias, ya, dengan dengan hati, ya, hati yang diliputi, ya, perasaan yang enak, hati yang tentunya dengan suasana-suasana yang positif. Itu semua yang senantiasa semua orang itu kepingin demikian. Cuman permasalahannya banyak sekali, ya, hal-hal yang mungkin ya kita inginkan kita lakukan dengan semangat, itu kita akan menghadapi satu bagaimana cara agar kita itu senantiasa bisa terus, ya, dalam kondisi semangat. Karena ritme dalam kehidupan kita itu kadangkala kita tidak mood, kadangkala kita semangat dan sebagainya. Nah, ini terus bagaimana agar kita itu senantiasa dalam segala hal itu tetap dalam kondisi semangat, dalam ibadah, ya, dalam kerja, dalam apapun. Nah, berbicara tentang semangat, ya, tentu tidak bisa lepas ya, dari goal, dari tujuan kita. Itu tentu harus jelas, ya. Kemudian pentingnya goal itu juga harus, ya, kita ketahui dengan jelas. Sebagaimana kalau kita kerja, tentu goal ataupun pentingnya kita kerja, di mana kita niat bekerja ataupun niat mencari nafkah, niat berusaha dan sebagainya adalah niat untuk mencari harta halal sebagai bekal agar kita bisa beribadah dengan baik, bisa fokus. Karena apa? Karena tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah. Oleh karena itu penting juga keutamaan-keutamaan dari ibadah itu harus kita, dari bekerja sebagai satu ibadah itu harus kita ketahui juga. Itu diantaranya bahwasanya bekerja ataupun kita berusaha mencari nafkah itu begitu pentingnya, ya, begitu satu hal keutamaannya itu luar biasa sekali. Jadi ibadah yang mana dijamin diterimanya, dijamin pahalanya sudah pasti, asalkan dilakukan dengan tata cara yang benar, halal, proses yang benar, maka pasti pahalanya pasti diterima. Itu beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kita sholat, kita ibadah-ibadah yang lain, ini masih digantungkan, masih tergantung oleh prasyarat-prasyarat yang lain, kondisi-kondisi yang lain yang bisa saja menjadikan ibadah itu menjadi sia-sia, puas kesel, tidak dapat pahala. Mungkin karena tidak ikhlas, ataupun karena perilaku kita, ya, kita mungkin suka yang namanya dengki atau hasud. Ini itu dalam agama dikatakan bisa memakan atau bisa menghabiskan pahala-pahala ibadah kita.
Jadi kalau bekerja, kalau mencari nafkah, ini adalah ibadah yang jelas-jelas sudah diterima, pahalanya sudah jelas. Jadi beda dengan ibadah kita sholat, kita puasa, kita baca Quran dan sebagainya. Itu digantungkan dengan bagaimana dari sisi keikhlasannya, dari sisi niatnya dan sebagainya. Jadi masih belum pasti, masih mugo-mugo. Itu dari sisi tujuan atau goal kita, jadi dari sisi pentingnya. Ini terkait sekali dengan bagaimana tadi kita bicara semangat. Kemudian juga dari sisi kondisi-kondisi tentunya tidak bisa lepas, dimana kalau kita bicara, karena kita dalam kajian agama, tentu beda dengan misalkan saya bicara yang tidak terkait dengan agama ya. Tapi kalau saya biasanya kalau diminta memberikan satu tema tentang motivasi, itu tidak pernah lepas saya akan senantiasa dari sisi spiritual, dari spirit agama itu tidak akan pernah lepas, akan saya sampaikan. Jadi dari sisi agama, bagaimana agar kita ya tetap semangat ya, dimana semangat tadi adalah dari suasana hati yang mana suasana hati yang kondusif, suasana hati yang bersih, suasana hati yang yang senang dalam kondisi yang punya energitas ya, punya satu sisi inner beauty ya. Ada energi positif, itu semua adalah semangat. Itu bisa berangkatnya itu dari kondisi-kondisi semacam itu. Bagaimana bisa semangat kalau kondisinya susah, kondisinya lagi tidak mood, lagi bete dan sebagainya. Maka untuk pengkondisian bagaimana keseharian kita, maka dari sisi ibadah, dari sisi spiritual itu harus tidak bisa tidak, bahwa perlu kita ketahui bahwa ibadah kita, sholat kita, bagaimana kita sholat dengan khusyuk, bagaimana kita sholat dengan betul-betul menjaga sholat kita, baik dari sisi hal-hal yang wajib, rukun syaratnya, ataupun dari sisi bagaimana kita menjaga agar sholat kita ini tetap tidak terjaga dari sisi waktunya, disiplin waktunya, juga berjamaah dan sebagainya. Itu semua ya fungsi ataupun manfaat dari sholat adalah menciptakan hati yang bersih, menciptakan rasa gembira, menciptakan rasa tenang di dalam hati, menciptakan nur. Hati yang bersih tadi menjadikan hati ini seakan-akan ada nurnya, dan ini akan menciptakan menghilangkan kesusahan-kesusahan, dan sekaligus akan juga bisa menarik rezeki. Jadi manfaat dari sholat yang khusyuk ini menarik rezeki. Juga sholat di malam hari ya, sholat sebelum subuh ya, sholat tahajud ya, walaupun mungkin 2 rakaat menjelang subuh yang bisa kita lakukan ya, ini baik sekali. Jadi monggo kita amalkan, karena diantara sholat tahajud tadi, diantara karena waktunya memang waktu yang sangat-sangat mustajabah ya, waktu yang peluangnya kita berdoa itu peluangnya paling dikabulkan adalah diantaranya waktu tahajud. Jadi ada waktu tahajud ya, waktu sebelum qomat ya, antara adzan dan qomat, setelah sholat 5 waktu itu termasuk waktu-waktu yang diijabahi, peluangnya besar untuk diijabahi. Dan diantara yang paling diijabahi ada ketika semua orang sedang tidur, belum bangun, kita sudah bangun, kita sholat. Ini luar biasa sekali. Jadi akan membentuk satu imunitas ya, baik imunitas terhadap penyakit ataupun imunitas terhadap stres. Jadi orang yang sholatnya khusyuk plus ya, sholat tahajud ini akan menjadikan orang tersebut orang yang punya daya tahan terhadap stres yang lebih daripada yang lain. Suasana gembira akan terbawa ketika orang yang sholat tahajud di pagi hari, di siang hari akan terus terbawa, karena hatinya begitu bersih ya, ada aura-aura positif, ada energi positif di dalam hatinya yang akan terpancar.
secara fisik pun di aura mukanya pun akan bisa dirasakan, akan tergambar satu kegembiraan, satu nur. Jadi kondisi-kondisi semacam ini juga tidak bisa lepas ya, harus kita lakukan. Kemudian juga aktivitas lain seperti zikir ya, itu kalau sehari-hari biasanya saya diantaranya membaca la haula wala quwata illa billah bil alil azim itu 100 kali dalam sehari. Itu juga menarik rezeki dan juga menjadikan semangat ya, hati yang penuh dengan energi. Kemudian juga memperbanyak baca sholawat, itu juga besar sekali karena sholawat itu juga akan bisa menghilangkan kegundahan, menghilangkan permasalahan-permasalahan, menjadikan permasalahan-permasalahan yang akan diberikan solusi. Itu diantaranya yang pengkondisian secara aktivitas sehari-hari dari sisi ibadah. Kemudian jadi kalau sudah dari sisi itu ya, dari sisi hati kita itu sudah kita kondisikan, karena bagaimanapun untuk bisa mencapai goal maka berangkat pertama adalah dari suasana hati, dari pikiran kita, dari hati kita. Dari hati ini akan menghasilkan satu cara, satu proses untuk meraih goal tersebut. Kalau suasana hati kita itu sedang tidak baik, tentu proses ataupun caranya pun akan juga tidak benar. Dan kalau caranya tidak benar, maka goalnya pun tidak akan benar. Oleh karena itu penting sekali dari sisi pikiran atau hati kita benahi dulu. Bagaimana kita hilangkan stres, hilangkan kegundahan, agar aura kebersihan hati ini bisa memancarkan aura energi yang positif bagi diri kita maupun orang lain. Itu tadi dari sisi ibadah. Kemudian juga dari sisi bagaimana mungkin ya, ketika kita sedang menghadapi masalah, tiap hari itu juga banyak ya, permasalahan macam-macam. Ini kita bisa mengontrol, bisa memanage hati kita. Jadi katakanlah ketika kita sedang tidak mood, sedang bad mood ya, sedang bete, sedang susah dan sebagainya, ada permasalahan, maka janganlah sampai permasalahan ini kita menjadikan fokus di permasalahan. Ini kadang-kadang seringkali ya, saya melihat di masyarakat itu seringkali seperti itu. Kebanyakan masyarakat ini terperangkap, terjebak dalam fokus dalam permasalahan. Sebetulnya yang harus dilakukan ini bukan fokus pada permasalahan, tapi fokus mencari solusi. Kadang permasalahan dipendam itu menjadi sampai kemana mencari kambing hitamnya, menjadikan ya itu tadi, terjebak dalam permasalahan, tidak mau mencari, tidak ada keinginan mencari solusi. Itu namanya terjebak dalam masalah lah. Inilah yang menjadi berlarut-larutnya kondisi hati yang ruwet. Jadi jangan fokus pada masalah, tapi fokuslah mencari solusinya. Nah, kemudian suasana hati tadi ini juga ya, secara psikis tadi dengan fisik itu adalah satu kesatuan. Jadi Allah menciptakan secara fisik dan psikis itu satu kesatuan. Jika kita susah, kita bete, bagaimana sikap tubuh kita? Tentu akan terlihat juga layu. Sebagaimana tanaman kalau stres layu, begitu juga tubuh kita akan layu. Sebagian posisi orang yang susah itu biasanya nyekukruk ya. Nyekukruk ya, menunduk, suaranya juga menjadi rendah ya. Intonasinya juga lambat dan sebagainya. Ini juga akan berpengaruh dalam proses dia menjalani apapun, ini akan berpengaruh. Tidak akan menjadikan positif, tapi justru sebaliknya, yang kontraproduktif. Nah, bagaimana mensikapinya, bagaimana agar antara psikis dan fisik ini bisa sejalan, artinya positif, dua-duanya itu bisa klop. Secara psikis kita positif, secara
fisik kita juga, ya, sikap tubuh kita juga positif. Yaitu, dan kalau bisa fisik ini juga bisa mengontrol, ya, memanage ataupun mengatur ritmenya agar yang negatif, ya, pikiran kita yang sedang bete dan sebagainya itu bisa dikontrol oleh sikap tubuh kita. Seperti apa ya? Seperti biasanya kebiasaan yang saya lakukan itu biasanya posisi tubuh, ya, dada ini agak membusung. Walaupun saya susah, walaupun banyak permasalahan, ya, banyak problem, tapi kalau sikap tubuh yang mengikuti, ya, nyekukruk begini, maka suasana hati, ya, apapun aktivitas yang kita akan terbawa dalam keadaan kondisi yang seperti itu, layu. Tapi kalau kita kondisikan, ya, dalam kondisi tegap, dada kita membusung, maka yang terpancar itu beda. Jadi dalam kondisi nyekukruk, walaupun suasana hati senang, itu aura di wajah pun itu akan terlihat, tidak akan tampak kesenangan atau kegembiraan itu. Tapi kalau, ya, ini, ya, sikap tubuh kita itu kita atur, ya, dalam kondisi tegap, maka yang psikisnya ini susah akan menjadi, ini berbalik menjadi senang karena mengikuti posisi tubuh. Jadi ketika saya menghadapi satu permasalahan, ya, hal-hal yang sedih, hal-hal satu problem yang mungkin yang menjadikan saya itu bete, maka ketika saya atur tubuh kita tetap dalam, maka rasa optimis, ya, energi positif itu tetap ada, dan ini akan menutupi kesusahan ataupun kesedihan yang saya alami. Itu diantaranya itu. Kemudian apalagi, yaitu bagaimana, mungkin pertanyaannya, bagaimana jika, karena yang diinginkan itu bagaimana suasana kita kerja, kita beraktivitas itu dalam suasana antusias, energik, termotivasi, senantiasa semangat. Ini tentu agak sulit kalau dalam kondisi katakanlah kita sedang down, ya, kita sedang mungkin sakit, sedang dalam keadaan tidak mood, karena ritme seorang kan tidak bisa terus dalam keadaan senang terus atau susah terus, itu juga tidak demikian. Oleh karena itu ketika menghadapi permasalahan ataupun sedang tidak mood, bagaimana tetap bisa semangat, bagaimana kondisi sakit, ya, itu tetap bisa energik, terpancar aura positif, ya, yang bisa nyetrum, yang bisa dirasakan oleh, ya, lingkungan kita, teman-teman kita, orang yang kita ajak bicara, ya, kita merasakan satu aura positif. Karena aura positif terutama dalam bisnis itu tidak bisa tidak menjadi salah satu, ya, satu komponen penting agar bisnis ini bisa sukses. Karena aura positif wajah yang ceria, kemudian tutur kata yang bagus, komunikasi yang bagus, ini juga menarik, ya, menarik aura positif dan juga menarik rezeki. Ini dalam kitab-kitab agama itu dijelaskan juga. Nah, kemudian bagaimana terapinya? Ini tadi kembali, kalau dalam posisi kita, ya, mungkin sakit, mungkin, ya, namanya orang tiap hari kadang ada saja, ya, di hari-hari tertentu kita itu sudah moodnya itu menurun sekali. Bagaimana, ya, seperti saya ini orang yang tukang ngomong, misalkan diundang di salah satu forum, pas ketika saya tidak mood, pas saya sedang tidak enak badan, apakah terus saya bisa menyampaikan dalam kondisi semacam itu, ya, kata-kata ataupun apa yang saya sampaikan ini bisa didengar, bisa diterima dengan baik, padahal kondisi saya menunjukkan raut muka, aura saya itu lesu. Orang yang lesu itu tidak enak, orang tidak akan bisa mengakses ataupun menerima dengan baik
dalam kondisi seperti itu. Terus bagaimana agar tetap dalam kondisi mungkin tidak enak badan ataupun mungkin ya, sedang tadi moodnya jatuh, maka ada yang namanya terapinya. Jadi terapinya bagaimana kita bisa membangkitkan terus ya, tiap harinya. Mungkin dalam tim ini, dalam tim kerja ya, dalam satu perusahaan atau kantor itu bisa kita lakukan, yaitu dengan teknik anchor istilahnya. Teknik anchor itu apa? Yaitu bagaimana kita mengakses kita momen-momen ya, di mana ketika ya satu ketika kita itu pernah sangat bersemangat, sangat termotivasi, sangat energik dalam melakukan sesuatu, entah itu kapan. Kita ingat-ingat, kita hadirkan kembali momen itu, kita rasakan, kita resapi sambil terpejam ya, akan kita datangkan momen itu. Entah itu ketika kita sedang semangat apa ya, mungkin orang yang pengantin baru itu kadang semangatnya apapun itu semangat. Ya, itu momen-momen itu bisa kita hadirkan, kita resapi, kita lagi sambil terpejam. Jadi coba kita cari ya masing-masing, jenengan semua mungkin punya momen-momen yang paling termotivasi, yang paling membanggakan, yang paling menjadikan ini semangat dan energik sekali, itu di momen apa, itu kita hadirkan dan sambil terpejam tadi kita tingkatkan ya, 2 kali lipatnya. Jadi kita kedalaman, kita merasakan momen-momen yang sangat-sangat luar biasa itu kita dobelkan sampai 3 kalinya, sampai 4 kalinya. Begitu sudah terasa mau puncak, maka kita bikin anchor. Entah anchornya biasanya mungkin kalau dalam tim kerja itu biasanya begini, yes gitu ya, bareng dalam satu tim. Biasanya setelah kita anchorkan tadi dengan yes itu ketika sudah puncaknya, kita merasakan sedalam apa yang pernah momen itu kita bayangkan, kita masukkan dalam pikiran kita rasakan betul sampai 2 kali lipatnya, 3 kali lipat, 4 kali lipat, sampai hampir puncak, maka kita melakukan anchor. Yes itu 3 kali kita lakukan. Setelah itu kita lakukan lagi, kita bayangkan lagi momen-momen semacam itu sampai kita dobelkan lagi ya, 3 kali sampai 4 kali, sampai ketika rasa sudah puncak sekali, maka sekali lagi yes sampai 3 kali. Kira-kira bisa dipraktekkan. Ini kalau sudah nanti hasilnya kalau sudah terjadi anchor ini, nanti kapanpun ya kondisi kita mungkin sedang lesu, sedang katakanlah bad mood ya, sedang moodnya itu rendah, sedang sakit misalkan, maka ketika kita melakukan seperti ini anchor, yes maka akan muncul tahu-tahu perasaan kita itu energik, walaupun kita sakit, walaupun kita dalam keadaan lesu. Itu bisa kita lakukan secara tim, bareng-bareng, sehingga semuanya akan dalam kerja ini akan punya semangat, walaupun ya mungkin itu tadi banyak problem, banyak dalam kondisi-kondisi yang kurang memungkinkan untuk itu bisa kita munculkan. Bisa kita coba kira-kira bareng-bareng ya. Coba mohon masing-masing barangkali punya momen-momen dimana paling antusias, paling semangat ketika entah kapan, coba hadirkan kembali. Kita hadirkan kembali, monggo bisa ya. Coba kira-kira sudah bisa diakses kira-kira. Mari kita praktekkan ya. Jadi sambil merem ya, kita bayangkan momen apa yang paling memberikan semangat ya,
menjadi termotivasi, kita sangat antusias itu momen apa? Kita bayangkan sambil merem ya. Ini momennya harus pada kerjaan dong ya? Ya, gimana? Konsentrasi ini momennya memang harus tercipta pada momen yang ada dalam lingkungan pekerjaan atau bagaimana? Itu terserah. Jadi pokoknya cari momen yang dimana Anda ini sangat termotivasi, ya, sangat semangat, ya, punya energi yang luar biasa ketika tentang apa saja, di mana saja itu kita ambil, kita akses, kita bayangkan, kita hadirkan, dan kita lipat gandakan. Coba kita sambil merem, ya, momen apa yang paling itu tadi, coba kita gandakan semakin kuat, 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat. Kalau sudah hampir ini puncaknya, kita langsung yes. Coba kalau sudah puncak, monggo yes. Coba dicoba ya. Itu sudah ada yang ya, mungkin jadi coba kita perdalam ya, 2 kali, kita perbesar momen itu 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali sampai puncak. Maka kita pakai gerakan tangan ya, yes. Coba ada yang mungkin mau coba, mungkin Mas ini ya, Mas Rizky coba. Ini nanti bisa kita praktekkan bersama-sama tiap harinya, mungkin di kantor ataupun di manapun, agar kita bisa ini tetap energik. Ya, monggo. Coba dibayangkan, kita hadirkan dalam alam pikiran kita momen-momen yang paling dimana kita sangat termotivasi, sangat energik. Kemudian lipat gandakan 2 kali, lipat gandakan 3 kali, 4 kali sampai hampir puncak. Kemudian yes, kita angkorkan yes. Nah, itu 3 kali kita lakukan. Nah, ataupun ya sampai 5 kali, ya, itu lebih bagus ya. Itu kita lakukan, kita coba terus ya, 3 kali ataupun 5 kali. Nah, ini nantinya kalau itu sudah terinstal ya dalam diri kita, nanti kapanpun ya kita akan ya ini tadi, kita akan melakukan yes itu langsung otomatis rasa semangat, rasa energi yang luar biasa itu akan muncul dengan sendiri, walaupun kita sakit, walaupun kita dalam kondisi lesu lah. Itu bisa dibuktikan, dipraktekkan. Karena saya sendiri ya itu tadi biasa mempraktekkan seperti itu. Jadi itu barangkali nanti dalam setiap ataupun ketika kita akan melakukan aktivitas pekerjaan, agar kita semangat, agar kita walaupun kita dalam kondisi tadi, atau kalau bisa tiap hari kita anchor ini, ataupun kita bareng-bareng yes itu akan muncul dengan sendirinya. Jadi apapun yang kita lakukan dalam keadaan kita semangat, kita antusias. Jadi ini diantara yang mungkin bisa dipraktekkan ya, ataupun mungkin nanti sama-sama bareng-bareng ya, di kantor ataupun dimanapun ya. Ini termasuk terapinya. Kemudian ini waktunya kira-kira masih ada, masih mencukupi kira-kira untuk dilanjutkan mungkin, atau kalau memang tidak cukup barangkali ada sesi tanya jawab. Sepertinya langsung sesi tanya jawab saja, Ustaz. Oke. Ya, jadi mungkin sebetulnya ada terapi satu, mungkin ya bisa kita lanjutkan dalam pertemuan ke depan ya. Terapi untuk agar komunikasi kita itu bagus. Jadi bagaimana menghilangkan mental block, karena yang namanya trauma masa lalu seringkali menjadikan kepribadian seseorang ini seringkali kadang tidak pede,
orang ini apa namanya grogian ya mau ngomong ya, karena kadang-kadang demikian ada orang dalam satu forum sebetulnya punya ide-ide bagus, tapi kadang nggak pede, nggak takut ngomong, malu dan sebagainya, akhirnya nggak muncul. Ini kan satu kerugian. Nah, bagaimana agar setiap dari diri kita itu punya kemampuan, punya apa namanya satu kepedean, bisa berkomunikasi dengan baik, karena bagaimanapun ya, menurut dari sisi sudut pandang agama pun bahwa komunikasi yang baik ini akan bisa mendatangkan apa ini energi yang positif ya, aliran rezeki, menarik rezeki dan sebagainya. Baik, kita insya Allah akan kita lakukan pada pertemuan ke depan. Baik, barangkali ada pertanyaan, monggo. Ya, monggo teman-teman, ada yang ditanyakan bisa terkait sama yang dijelaskan tadi atau di luar topik, monggo kalau ada case-case bisa ditanyakan. Ya, apapun mungkin di luar tema, mungkin ada satu hal ya dalam keseharian kita, nggak apa-apa. Monggo. Monggo teman-teman yang ada unek-unek disampaikan. Ataupun mungkin kalau memang apa tidak memungkinkan disampaikan, monggo lewat WA ya di Japri, saya monggo, saya siap kapanpun ya. Allah dengan senang hati ya, akan apa menerima pertanyaan dan menjawabnya selama saya bisa. Okay. Monggo kalau memang ada yang mau bertanya. Nah, kalau nggak ada saya mau tanya Ustaz. Oke, Mas Rizky. Saya persilakan teman-teman yang ada, saya tanya. Bisa momen itu apa harus dihadirkan dengan instrumental musik, Ustaz? Jadi saya beberapa melihat seperti itu juga terjadi pada dunia sepak bola, olahraga, itu kan sangat umum ya, seperti kayak musik yang mulai pelan, lambat, cepat, akhirnya di puncaknya bersorak semua. Jadi kan itu seperti naikkan ke spirit gitu kan. Akhirnya benar-benar kita lepas dari tekanan atau dari sesuatu yang membuat kita grogi gitu kan. Kalau dalam pertandingan itu, mungkin apa istilahnya analoginya atau persamaannya hampir seperti itu ya. Atau perlu dengan musik atau mungkin ya kita kayak mediasi begitu. Tapi kalau saya itu seperti harus ada ini struktur gitu, benar nggak? Jadi ada yang memang menggiring itu lebih dalam, terus akhirnya luapkan bersama. Atau memang itu pribadi kita, terus seperti kalau menurut saya ini bukan yel tapi memang seperti instruktur bagaimana kita masuk ke alam bawah sadar lebih dalam. Habis itu ke klimaks, puncak, habis itu ya kita seneng bareng-bareng. Mungkin apa sama dengan seperti itu? Mungkin dari sisi apa filosofinya mungkin sama, itu menghadirkan energi positif ya, rasa riang di dalam hati, menghilangkan kesusahan, menghilangkan apa hal-hal yang negatif dalam diri kita. Tapi dari sisi mungkin dari sisi cara dan juga tujuannya bisa beda-beda ya. Kalau ini tadi yang kita praktekkan ini adalah namanya teknik anchor, ini adalah bagaimana mendatangkan energi yang positif tadi, entah itu tadi apa semangat yang luar biasa, kegembiraan ya. Ini bisa kita kita install dalam diri kita sehingga bisa tertanam selamanya. Jadi kapanpun kita bisa mengaksesnya dengan tadi anchor, mungkin dengan gerakan tadi misalnya satu yes itu akan muncul. Ini dari sisi ini tujuan kita adalah membangkitkan rasa semangat dan sebagainya. Kalau ada problem-problem yang lain, misalkan problem mental block,
Ya, biasanya seringkali anak-anak muda sekarang itu dulu masa kecilnya mungkin anaknya itu kelihatan tegas, kelihatan periang dan sebagainya. Kemudian ada trauma-trauma dalam perjalanan ini menuju kedewasaan sehingga akhirnya menjadi terbentuk, terinstal di dalam dirinya anak yang grogian, anak yang tidak percaya diri, pribadi-pribadi yang ya kelihatan dari auranya itu, mohon maaf, orang bisa menilai ya tidak ada problem mental, ketidakpedean dan sebagainya. Itu bisa diatasi secara permanen, insya Allah bisa kita hilangkan. Cuman mungkin ini waktunya ya, mungkin bisa kita lakukan karena itu penting sekali bagi siapapun, karyawan, apalagi pengusaha atau seorang pimpinan, ibu rumah tangga ataupun ya kepala rumah tangga, siapapun itu penting sekali punya ini tadi. Bisa menghilangkan mental block tadi, potensi dirinya itu bisa muncul. Jadi sebetulnya kita itu punya potensi yang dahsyat, cuman tidak bisa muncul, akhirnya menjadi pribadi macam-macam ya, karena trauma-trauma masa lalu. Nah, jadi makanya kita temukan kadang-kadang orang yang ya dia kelihatan sekali, dia tegas, dia berwibawa, dia komunikasinya enak, dia apa ya, pede, luar biasa, dan dalam pergaulannya ya bisa dia mempengaruhi orang lain, bisa diterima dengan baik. Dan ini hal yang sangat positif ya, dalam bisnis, dalam kerja. Ini sangat dibutuhkan. Ya, yang jadi masalah ketika orang tersebut ini ada mental block, sudah kadung ada mental block. Nah, ini tadi akhirnya tidak muncul potensi ini tadi, sehingga menjadi orang pemalu, orang yang tidak pede, bicara gagap, ya, terbatas, kadang blank macam-macam. Ini bisa dimunculkan, dihilangkan secara permanen dengan terapi nanti yang mungkin insya Allah akan kita lakukan agar ini potensi-potensi kita ini akan muncul. Hal-hal yang luar biasa dalam diri kita itu akan muncul. Dan orang yang bisa menghilangkan mental blocknya akan menjadi istilahnya pribadi yang baru, akan lahir kembali. Mungkin yang dulunya pemalu, ya mungkin tidak bisa ngomong di depan orang banyak, mungkin apa ya istilahnya itu gugupan, kurang pede dan sebagainya, tiba-tiba berubah 180 derajat menjadi orang yang, dan teman-temannya kaget semua, lah ini kok enggak kayak dulu ya. Nah itu seakan diri kita itu lahir kembali, dan di dada ini seakan ada yang hilang, ada hambatan dalam jiwa kita itu yang hilang, diri kita menjadi seakan-akan kosong. Nah itu ya, mudah-mudahan kita di pertemuan ke depan ya bisa bisa ini tadi melakukan terapi ya, dan kita semua bisa mengakses dan bisa menghilangkan mungkin trauma, sehingga akan muncul semua di antara kita itu potensi-potensi hebatnya. Monggo kalau ada lagi barangkali pertanyaan. Oke, monggo. Tanya kamu main soal. Ayo. Baca. Jadi sikap tubuh itu juga penting ya, itu karena satu sikap tubuh dengan psikis itu satu kesatuan. Artinya kalau salah kita bersikap ya ini kukruk itu tentu akan terbawa. Jadi tentu pembawaan kita itu akan kelihatannya agak muram ya, bukan orang yang ya katakanlah orang sudah memandang dari si auranya itu kayak kurang menggairahkan, kurang memberikan energi positif pada yang lain. Lainnya kadang ada kan orang itu mau diajak ngomong kok kelihatannya orangnya mohon maaf istilahnya itu auranya aura lesu. Nah ini itu hal semacam itu seringkali karena ini kesalahan dalam sikap tubuh kita. Jadi sebetulnya permasalahan itu kompleks sekali, mungkin bisa kita bahas di lain waktu yang lebih lebih luas lagi, lebih dalam lagi, karena mungkin waktu kita terbatas. Monggo barangkali ada yang perlu ditanyakan lagi. Intinya
cukup dulu deh Ustaz. Teman-teman apa ada yang ditanyakan mungkin nanti by WA berikut. Oke. Mohon doa mungkin Ustaz ya. Nanti ada yang foto bersama kita. Jadi kesimpulan hari ini adalah untuk meningkatkan semangat kerja itu kita perbaiki diri dulu dari psikis dan fisik kita biar semangat itu selalu tumbuh gitu. Jadi tidak hanya fisik atau tidak hanya psikis aja, tapi psikis dan fisik itu saling beriringan. Gitu. Ya, Ustaz, saya persilahkan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa ala ajmain. Amma ba'du. Allahumma ya dzal fadil azim wa ya dzal karamil amin fadl alaina wa akrimna wa ikhwanana fi rizqaka jaya wa farallahu dzunubahum wa qadasa sirrahum wa taqaddama bi rahmati wa ridwan wa bi haril afwi wal maghfirah war rahmah was salamah war ridha was sa'adah wal karamati was siyadat wal izzati wal barakati was istiqamah wal majdi was sitil jamil wa khatimati sa'adah was khatimah wal aqibah was sihah wal afiyah zahiran wa batinan fi dunya wal akhirah wal fawzi wal falah wan najat fi kulli hal wa bima tasyaa'na na'im. Allahumma ya Allah anta dzul fadil azim anta dzul karamil amin wa tafaddal alaina wa akrimna wa ikhwanana fi rizqaka jaya jami'an bihadil lumin nafi'an bihadil lumin nafi'an bihadil lumin nafi'an wal a'mali shalihatil maqbulah wal amwalil katsiratin nafi'atin akhra wal darajatil ula wa bi husni jami'il matalibil hasanah wal usilai kal qurbi minka bi jai habibika wa nabiyika sallallahu karim sayyidina wa nabiyina syafi'ina bi iznika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hafiz sirril Fatihah. Terima kasih Ustadz. Kita foto bersama nih Ustadz, teman-teman. Seperti biasa pakai jempol bisa 2 atau 1. Mbak Mirta sudah ready? Ya. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Ustadz atas sama-sama yang telah dibagikan dan teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk belajar hari ini. Saya akhiri untuk pertemuan tausiah pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Ustaz Basi. Sami-sami.